Bismillah, alhamdulillah, salatan wa tasliman ala rasulillah, amma ba'du. Hadratan mukarram wal mukarramin, al-a'izza al-afadil wal nadula, wa nakhusu khususan ila jami masyayikhana wa jamil asatid wal asatidah wal ulama wa ru'asai hadhil qaryah, a'azzana wa iyyakum ajma'in bisitrillah wa bi'aunillah wa la haula wa la quwata illa billah, amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten ingkang sedayanipun kawula hormati, mboten kawula iji-iji setunggal-setunggalipun keranten niki wekdanipun empun dadu mboten nggih. Wekdanipun pun dadu sementara teng tengah-tengahipun kula kali panjenengan wonten bocil-bocil ingkang enjang niku badhe sekolah. Nah, kula mboten ajeng matur kathah, namung tak waosaken mawon 3 sekawan bait. Sekawan bait. Nah, tak waos rumiyin. Mangke dene kula panjenengan ngobrol-ngobrol. Arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratun Musa bil huda tansiruha Zabur Dawud wal Injilu ala Nisan wa Furqanu ala khairil mana wa suhuful Khalil wal Kalimu fiha kalamul Hakimil alimu wa kullama fihil kitabu qad warat mufassalan wa mujmalan falya'taqid wallahu a'lam. Arba'atun 4 min kutubin dari beberapa kitab tafsiruha, rinciannya Taurat Musa, Tauratnya Musa bil huda dengan membawa hidayah, dan siruha diturunkannya Taurat. Zabur Dawud, Zaburnya Dawud, wa Injilu ala Isa, dan Injil atas Nabi Isa, wa Furqan ala khairil mana, dan Al-Quran atas sebaik-baik bendoro. Bendoro itu orang-orang terhormat. Wa suhufil Khalil wal Kalim, suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa, fiha kalamul Hakimil alim, di dalamnya terdapat firman-firman Allah Al-Hakim Al-Alim. Wa kullu ma bihil kitab, setiap apa yang terdapat di dalam kitab qad warat, itu sudah dijelaskan mufassalan wa mujmalan, secara rinci maupun secara global. Fal yaqtaqid, maka yakinlah. Nah, itu kurang lebih 4 bait yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam. 4 bait ini menjelaskan tentang iman kepada kitab. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tak cerita dulu. Saya pernah kasih racun sekaligus penangkal kepada siswa-siswa di sana. Saya kasih racun sekaligus saya kasih penangkalnya. Itu berkaitan dengan iman kepada kitab. Apakah racun-racun itu muskilah? Pemahaman-pemahaman yang kadang, atau doktrin-doktrin yang kadang disampaikan oleh non-muslim yang ingin memurtadkan kita berkaitan dengan iman kepada kita. Nah, selanjutnya saya kasih penawar dari racun itu. Nah, akhirnya langkahnya itu saya cuci otak dulu. Saya ikuti pola pikir non-muslim yang ingin memurtadkan orang Islam. Apa doktrin-doktrin yang disampaikan seputar muskilah-muskilah yang ada pada iman kepada kita. Tapi karena keterbatasan waktu, dan di sini lokasinya juga tidak lokasi steril, racunnya tidak saya sampaikan. Nah, bahaya nanti. Kalau racunnya disampaikan, racunnya masuk, sementara nanti penawarnya mentang, wah kan jadi bahaya. Nah, lain kalau saya sampaikan itu di sekolah, itu karena waktu itu 120 menit,
lokasi satu ruangan jadi steril, maka bisa kita kasih racunnya dulu, kita sampaikan. Kira-kira setengah jam atau 1 jam itu kita kasih racun itu. Nah setelah itu baru mereka pertama ketika kita kasih racun itu kelepek-kelepek. Oh iya ya, masa Islam gitu ya, wah ini berarti benar ini orang Kristen, wah ini berarti benar ini. Itu racun itu yang masuk. Itu karena ada doktrin-doktrin yang kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak memahami, itu kita bisa terbawa. Nah setelah itu baru kita kasih penangkal. Ini satu contoh saja, satu contoh. Tapi mohon nanti jangan disalahpahamkan, harus disimak seksama sampai selesai. Karena kalau hanya disimak awalnya, nanti yang masuk racunnya, penangkalnya nanti tidak masuk, bahaya. Ini berkaitan dengan iman kepada kita. Biasanya orang yang ingin memurtadkan kita berkaitan dengan iman kepada kita, doktrin kita bahwa umat Islam itu wajib mengimani kitab samawi, Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. 4 kitab ini harus kita imani. Kalau kita tidak beriman, maka akan pincang iman kita, berarti tertolak karena tidak sempurna. Kita hanya percaya saja dengan Al-Quran, yang lain tidak. Nah berarti iman kita bermasalah. Oh, guys mulai mikir ya. Ayo, ini sudah mulai saya masukkan racunnya dulu. Tak terusakan apa orang ya? Engkau nek racunnya sing mlebu, penangkale orang mlebu piye? Lah bahasa singkatnya biar tidak terlalu parah nanti racunnya. Singkatnya begitu. Jadi kita itu wajib iman kepada 4 kitab, Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Berarti umat Islam juga harus iman kepada Injil. Yo, piye jejal. Beranikah Anda menolak? Ya tidak. Loh, berarti Anda tidak percaya dengan Al-Quran bahwa Injil itu harus diimani. Yo, kok piye jejal jawabannya? Oh iya benar ya. Itu kalau waktunya panjang, nanti saya arahkan Anda untuk mengiyakan dulu dengan logika-logika dan bahasa-bahasa yang memang mengenal. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang misionaris. Kalau di dunia timur itu disebut sebagai al-mustasyrikun atau al-mubasyirin. Kalau menurut kita itu misionaris, agen-agen kristenisasi. Sampai mana tadi racunnya? Injil. Oh ya, Injil. Berarti wong Islam itu harus iman juga dengan Injil, harus iman juga dengan Taurat, harus iman juga dengan Zabur. Nah kalau kita mengatakan tidak, maka kita salah. Kalau kita mengatakan langsung iya, jadi si malakama. Artinya di sini menjadi satu kerancuan yang bisa-bisa kalau kita tidak menyimak kepada obatnya, penangkalnya, nanti pulang nanti kita jadi terombang-ambing. Berarti Islam dan Kristen sama. Kristen punya Injil, Islam punya Quran. Orang Islam katanya disuruh iman kepada 4 kitab. Wah, ini mulai membingungkan. Apalagi nanti kalau disampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih meyakinkan, didukung pula oleh beberapa ayat. Nah, ini kalau waktunya setengah jam atau 1 jam bisa nanti kita uji cobakan.
Tapi kalau waktunya paling hanya 1/4 jam, nanti racunnya masuk, penangkalnya tidak, ini bahaya. Maka tak kasih penangkalnya saja. Nah, kita kasih penangkalnya saja, siapa tahu nanti ada manfaatnya. Karena perkembangan zaman ini semakin luas, mobilisasi juga semakin luas, informasi cepat sekali berkembang. Nah, sehingga kita harus menanamkan dasar-dasar keimanan tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk penangkal dari masuk hal-hal yang masuk dari luar. Apakah penangkal dari racun itu? Yang pertama, bagaimana kita beriman kepada kitab itu yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab itu sebenarnya? Yang kedua, kita cari orisinilnya dari kitab-kitab itu. Dan cukup 2 ini saja. Ini bisa menjadi penangkal. Yang pertama, sebagai penangkal kita dari syubhat-syubhat yang muncul itu, apa yang dimaksud iman dengan kitab itu? Saya kasih gambaran begini. Yang namanya kitab itu kan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Al-Qur'an itu sebagai obat. Kitab-kitab samawi tempo dulu itu juga sebagai obat. Karena manusia itu penuh dengan penyakit. Jangan dikira kita ini orang sehat, kita ini orang-orang tidak waras. Jadi buktinya sombong masih ada, keangkuhan masih ada, pamernya masih ada, gengsinya masih ada. Berarti kita ini manusia-manusia yang masih belum waras. Masih banyak sekali penyakit-penyakit itu. Lah, Alkitab dari Injil, Zabur, Taurat dan yang lain-lainnya termasuk Suhufu Ibrahim wa Musa, semuanya itu adalah obat bagi kaumnya. Nah, saya kasih gambaran begini. Ketika kita mengkonsumsi bodrek itu masa expirednya misalkan hanya sampai pada tahun 2021. Ternyata kita konsumsi sekarang. Kira-kira bodrek itu jadi obat apa jadi racun? Jadi racun. Artinya apa? Ketika obat-obat itu sudah di luar dari masa layak konsumsinya, maka obat itu bisa menjadi racun. Satu contoh, syariatnya Nabi Adam itu mengharamkan pernikahan dengan selain keluarga. Jadi pada masa Nabi Adam, yang namanya suami dan istri harus kakak adik kandung, tidak boleh yang lain. Bayangkan, kakaknya ngambil adiknya bojo. Nah sekarang kalau zaman sekarang gimana? Racun itu. Itu salah satu contoh. Artinya apa? Ketika ajaran itu sudah lewat batas berlakunya, maka ajaran-ajaran itu harus kita tinggalkan. Karena itu sudah tidak menjadi obat, tapi itu bisa menjadi racun. Kitab-kitab samawi tempo dulu itu ibarat obat. Yang masa berlaku obat itu ada masa expirednya. Zabur berlaku karena Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud dengan Nabi Musa dahuluan mana? Lah nanti ketika sudah datang Nabi yang kedua membawa syariat yang baru, maka Nabi yang tempo dulu ajarannya sudah menjadi expired. Ajaran Nabi Adam mewajibkan pernikahan dengan kakak kandung sekarang sudah expired.
sudah haram, tidak boleh itu dilakukan. Ketika Zabur dan Taurat itu masa berlakunya itu sudah habis dengan datangnya kitab Injil, nah, maka Zabur dan Taurat ini sudah menjadi expired. Nah sekarang Zabur, Taurat dan Injil ternyata masa berlakunya sudah habis sampai datangnya Rasulullah Muhammad. Artinya apa? Kita meyakini 3 kitab itu memang benar Allah yang turunkan, berisi hidayah untuk kaumnya saat itu. Jadi kalau kita disuruh iman kepada Injil, kita iman. Imannya gimana ya? Kita percaya dan yakin Injil itu adalah diturunkan Allah kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan obat untuk kaumnya saat itu. Nah untuk sekarang gimana? Expired. Nah begitu. Dalilnya apa? Nabi Adam mewajibkan pernikahan satu keluarga antara kakak dan adik. Tidak boleh di luar keluarga. Anda bayangkan, seandainya pada masa Nabi Adam syariat yang berlaku adalah syariatnya Nabi Muhammad, tidak boleh kawin dengan sedarah daging. Kira-kira kita itu jadi keturunan apa? Loh, keluarga manusia hanya satu, keluarganya Nabi Adam. Tetangganya Nabi Adam ada kerang, ada kingkong, ada guguk, terus ada apa lagi? Ada sapi, ada babi dan sebagainya. Kalau seandainya pernikahan pada masa Nabi Adam itu diharamkan untuk satu keluarga dan harus mencari calon istri atau calon suami dari lain keluarga, maka kita keturunan apa? Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, tapi beda dengan masa sekarang. Maka syariat Nabi Adam itu sudah tidak layak untuk digunakan. Begitu pula syariat-syariat tempo dulu yang sudah tidak sejalan dengan Al-Quran. Itulah cara kita mengimani. Nah kemudian yang kedua, orisinilnya kitab-kitab yang beredar pada masa sekarang, apakah benar itu kitab yang Allah wahyukan pada Nabi saat itu? Misalkan Injil, apakah Injil yang beredar sekarang ini benar-benar Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa? Nah bagaimana kita membuktikan? Kita buka sejarah. Kapan Injil itu ditulis? Nah ternyata setelah ada penelitian, Injil itu ditulis setelah sekian ratus tahun, dan itu bukan oleh orang yang ketemu dengan Nabi Isa. Artinya apa? Kalau dalam hadis ini disebut sebagai hadis munqati, sanadnya itu sudah terputus. Dan hadis munqati itu dalam kita itu hadisnya itu pasti itu hadis dhaif, minimal itu hadisnya dhaif, dan tidak mungkin hadis itu jadi sahih kecuali nanti ada pendukung hadis sahih yang lain. Lah berarti dengan kondisi seperti ini membuktikan bahwa kitab-kitab selain daripada Al-Quran, nilai orisinilnya ini dipertanyakan. Nah berarti kalau kita meyakini dan mengimani kepada kitab Injil yang beredar, sedangkan kitab Injil yang beredar sendiri orisinilitasnya ini dipertanyakan. Jangankan Injil, Quran saja, kita itu tidak boleh iman kepada kitab Al-Quran yang kitab Al-Qurannya itu kitab Al-Quran KW, palsu, jenenge Quran tapi isinya
bukan wahyu-wahyu Allah. Kita tidak boleh itu iman hanya mentang-mentang karena sama nama. Paham ya? Nah, ini cara kita iman kepada kitab-kitab tempo dulu itu begitu. Kita memang harus iman kepada Injil, Zabur, Taurat, Suhuf Ibrahim, Musa, tapi yang asli, yang belum ada perubahan. Lah karena berhubung tidak ada jaminan orisinilitasnya Injil, Zabur, Taurat yang beredar masa ini, bahkan terbukti dengan kepalsuannya, maka kita pun tidak boleh mengikuti. Yang kedua, masa berlaku kitab-kitab itu sudah expired, sehingga kita mengimaninya ya seperti itu. Kalau kita yakin kitab itu memang Allah yang kirimkan kepada para nabi saat itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk hidup saat itu, kita yakin, dan itu kitab suci yang kita harus dan wajib hormati dan imani. Tapi untuk urusan melaksanakan isinya, kan kita tidak tahu isi yang masih murni mana. Dan Injil yang beredar sudah tidak murni, masa kita mau mengikuti sesuatu yang sudah tidak murni lagi. Kemudian yang ketiga, pembuktian orisinilitas Al-Quran. Ini kalau di sekolahan, nah lihat waktunya itu kan panjang, maka kita bisa sampaikan apa sih dalil atau bukti kalau Al-Quran itu masih orisinil. Itu bisa dikaji, satu dengan mukjizat ilmiahnya, yang kedua dengan sejarah. Pada masa Rasulullah masih hidup, Al-Quran itu sudah mulai ditulis. Beda dengan kitab-kitab tempo dulu. Al-Quran itu sudah mulai ditulis pada masa Rasulullah, dan Rasulullah itu memiliki tim khusus penulis Al-Quran yang disebut dengan Kutabul Wahyi, yang termasuk di dalamnya adalah Ibnu Abbas, yang termasuk di dalamnya Ka'ab. Yang kedua, hafalan-hafalan yang ada zaman sekarang ini dari seluruh penjuru dunia, dari barat sampai ke timur, lor sampai kidul, kalau urusan hafizul Quran, hafalan Al-Quran, pasti isinya sama. Diawali bismillah, diakhiri minal jinnati wanas, berbahasa Arab semua. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu masih oril. Kenapa? Karena tidak logis, tidak masuk akal. Orang sedunia itu mau sepakat buat kebohongan. Makanya hadis mutawatir itu dijamin kesohihannya, karena sifatnya mutawatir. Nah apalagi ini Al-Quran, seluruh dunia itu sama. Ini termasuk bukti orisinilnya Al-Quran. Masih ada banyak lagi bukti-bukti yang lain. Ini sudah jam berapa? Jam 9.53. Kiranya seperti itu saja ya. Nah, ya. Nanti kalau saya berbicara panjang lebar, malah nanti ya kurang baik. Nah pada suatu ketika kalau memang ada kesempatan, nanti racun tak berikan, baru tak berikan obatnya. Tapi untuk kesempatan kali ini saya tidak berani karena keterbatasan waktu dan lokasi yang terbuka, sehingga nanti saya khawatir nanti ada kesalahpahaman. Kiranya cukup seperti itu saja. Semoga bisa menjadi benteng keimanan kita untuk menghindari dari syubhat-syubhat yang selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang yang ingin memurtadkan kita. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Akhirul qouli hadanallahu wa iyyakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.